Kalau begitu kamu sapu lagi saja. Lin Youyu, tempat sampah ada di sebelahmu. Buang saja ke dalam tempat sampah. Kakak ipar, kamu di rumah ini cuma bernilai segini doang ya. Kalau aku nggak buang sampah, gimana kamu bisa terlihat sudah capek? Xiao Bei, kamu sudah selesai kerjain PR belum? Jangan main game lagi. Aduh, kamu nyebelin banget sih. Aku ini sebentar lagi menang. Loh, jangan ribetin aku. Wenqi, bawakan aku sarang burung untuk perawatan kulit ke kamar. Baiklah. Kamu sudah buatkan untuk aku. Aku agak capek. Nanti kamu bikin sendiri saja ya. Oke, kamu istirahat saja. Kamu yang paling capek. Punggungku pegal, rasanya kayak mau putus. Masih lama kok tanggal persalinannya. Jangan-jangan kamu pipis ya. Aku lagi bahas proyek bernilai miliaran nih. Bisa nggak kamu diam sedikit? Cepat antar aku ke rumah sakit. Kamu nggak lihat aku lagi sibuk. Kamu nggak bisa pergi sendiri. Kan kamu yang biasanya periksa sendiri. Bu. Cepat antar aku ke rumah sakit. Aku mohon sama kamu. Kenapa kamu begitu manja sih? Dulu waktu hamil aku masih tetap kerja seperti biasa. Aku juga masih sempat mengepel sendiri. Youyu, cepat. Aku nggak kuat. Kakak ipar, kamu ini memang pintar banget, kasihan sama diri sendiri. Terakhir agak panas badan. Ngotot bilang itu pneumonia. Harus ke rumah sakit. Ah. Xiao Bei. Cepat. Kasih handphone ke mama. Mama mau panggil ambulans. Aduh, kamu nyebelin banget sih. Nenek bilang kamu pipis kan? Ah. Mending mati saja. Mending mati. Kenapa dulu kamu gak dengar kata abang? Harus menikah ke keluarga Lin. Seperti serigala, akhirnya mati seperti itu. Aku benar-benar gak rela. Aduh, mati lagi. Main lagi satu ronde. Kakku, kamu lagi ngomong apa sih? Kok tiba-tiba hari ini kamu pintar banget sih? Beberapa tahun ini juga nggak menghalangi kamu buat pinter kok. Semua itu karena kamu yang gak ngerti apa-apa. Sok-sok jadi nona berkelas, bikin suasana jadi membosankan. Ah. Aku cuma melakukan kesalahan yang semua pria di dunia ini pasti pernah lakukan. Cuma itu, kok waktu itu aku nggak sadar wajah asli kamu. Duh. Hari ini aku akan habisi kamu. Biar kamu tahu siapa aku sebenarnya. Kalau berani ganggu lagi, aku habisi kamu. Kalian lagi ngapain? Ngapain sih? Sayang, aku salah. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Aku janji aku tidak akan pernah memukulmu lagi. Setuju, iya. Aku mau cerai. Sayang. Kamu cuma punya aku sebagai kekasihmu. Kamu tega meninggalkanku, bagaimana bisa? Kamu juga tahu aku sudah mengkhianati kakakku demi kamu. Kamu juga tahu aku cuma punya kamu. Kamu tega memperlakukanku seperti ini. Sayang. Demi anak kita. Beri aku satu kesempatan lagi. Ah, Beri aku satu kesempatan lagi. tidak. Orang yang paling pantas mati itu kamu. Kenapa kamu tidak mati saja? Kakak. Guwenki, kamu sudah melakukan apa pada kakakku? Pembelaan diri, cuma memukul pria brengsek itu. Sekarang aku mau memukulmu sampai mati. Anjing tak tahu terima kasih. Memukulku itu lucu. Hari ini kamu sentuh aku sekali saja. Besok keluarga Lin akan mengusirmu keluar rumah. HMPH, lihat saja siapa yang akan mengusir siapa hari ini. Kamu.
Hari ini aku akan buat semua keluarga Lin berkumpul di bawah sini. Dasar orang tak tahu malu, menggoda orang lain. Suamiku. Kalian salah kenal orang, kan? Aku yang pakai baju ini. Lepaskan aku, kalian salah orang, bukan aku, ya kamu. Lin Youyu. Guo Wenji. Berani-beraninya kamu keluar dan menggoda pria. Aku tidak. Mereka yang salah kenal bukan aku. Aku anggap kamu keluarga. Kamu anggap aku apa? Temanmu bilang kamu pakai baju kayak barang pasar malam. Aku kasih baju aku sembarangan buat kamu pakai. Mama pacarmu tidak setuju kalian pacaran. Kamu bawa tas edisi terbatasku buat manjain dia. Tapi kamu perlakukan aku bagaimana? Aku harus gimana ya buat berterima kasih padamu? Berlutut dan sujud memuja kamu kayak nenek moyang. Apa itu tidak pantas? Kakak kedua kamu, kalau bukan aku, bisa dia punya semuanya seperti sekarang. Kamu masih bisa jalan-jalan pamer seenaknya. Kamu punya kakak direktur, kan? Keluarga kalian sudah bobrok. Aku kakak tertua yang menyelamatkan. Orang kayak kamu yang tak punya ayah ibu. Siapa yang mau menikahkan kamu? Cuma kakak kedua aku. Kasihan kamu, ya. Kamu tidak pantas sebut ayah dan ibu aku. Apa aku salah bilang? Kamu itu memang pembawa sial bagi keluarga King Yuan. Sialan yang buat keluarga mati-matian. Ah. Kalau begitu hari ini aku memang pembawa sial buat suami. Membuat seluruh keluargamu mati sial. Biasanya kalau suruh kamu kerja, kamu selalu bilang kaki sakit, punggung pegal, gak ada tenaga. Kali ini kamu benar-benar punya tenaga buat pukul Youyu ya. Li Yuxin, Li Yuxin, Li Yuxin. Li Yuxin, Li Yuxin, Li Yuxin. Kamu sudah buat apa sama Lin Yaoxin? HMPH. Sibuk cari mereka sampai lupa sama kamu, ya. Sampah kayak anakmu itu. Dikubur di tanah bunga pun gak bakal mekar. Buang di tempat sampah, sampahnya pun pada jijik. Maksudmu apa? Kamu gak pantas jadi menantu ibuku. Barang pendek umur itu. Aku malah masih jaga aturan. Serius kamu? Kamu mau ngapain? Aku bunuh orang. Tolong, ada pembunuhan. Bunuh orang. Aku nggak segitunya demi sampah kayak kamu. Nggak boleh aku berdandan. Dibilang aku berdandan kayak setan. Goda laki-laki. Nggak jaga kesetiaan istri. Tapi kamu sendiri gimana? Setiap hari sibuk rawat diri. Sulam alis, cat rambut, joget di alun-alun. Semua kamu jalani, nggak ada yang terlewat. Besok aku suruh anakku cerai sama kamu. Dasar perempuan brengsek. Perempuan brengsek juga dipaksa sama kalian. Waktu aku meninggal nggak ada seorang pun. Gila, gila. Aku sudah tahu zodiakmu bertolak belakang dengan leluhur. Seharusnya nggak boleh kamu masuk rumah ini. Bukannya kamu yang suruh aku masuk. Kamu suruh uangku yang masuk. Dulu kalian sekeluarga kan ngincar hartaku. Kamu omong kosong. Kalau bukan kamu bisa nikah sama Yaoxing, kakaknya bisa tolong kamu. Perusahaan remeh itu. Dia cuma nolong kamu demi muka adiknya. Kalian ngomong terus sampai kalian sendiri percaya. Padahal aku yang demi Lin Yaoxin mengkhianati kakakku. Demi dapatkan perusahaan dan resep obat ini untuk dia. Terus. Sekarang kamu menantuku. Uangmu adalah uang keluarga Lin. Baiklah. Kalau begitu aku akan lakukan yang kamu mau. Besok aku akan cerai sama anakmu. Lalu kalian semua keluar dari sini. Di sini juga. Bu, pulang ambil kunci. Cepat buka pintu.
Cepat buka pintu, Bu. Pulang ambil kunci. Nikah ini bukan sembarangan bisa cerai seenaknya. Mata kamu buta. Demi pria kayak gitu kamu hianati aku, keluarga vampir itu, tanpa aku lindungi kamu. Lihat kamu bisa bertahan berapa lama. Kakak, kenapa dulu aku harus hianati kamu? Wang Qiangming. Sekarang kamu adalah menantu keluarga Lin. Hidupmu adalah milik keluarga Lin. Mati pun jadi hantu keluarga Lin. Kamu bahkan sampai ke kuburan keluarga Lin. Kamu juga harus melayani leluhur keluarga Lin. Kamu begitu memikirkan keluarga Lin. Jadi kamu tahu tidak, Lin Yaoxin punya beberapa selir di luar sana. Kamu omong sembarangan. Kunci ini. Zhao Huilan, pada akhirnya kamu masih nama Zhao, bukan Lin. Rumah untuk selir itu semua diurus oleh anakmu. Kamu memelihara wanita di luar sana. Kamu punya istri kedua. Kamu punya wanita gelap. Kamu tidak bisa menemukan. Sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Cepat kejar dia. Gina. Aku salah. Cepat angkat telepon. Cepat angkat telepon. Kakakmu sudah memutuskan hubungan denganmu. Tidak akan peduli lagi sama kamu. Kakak, aku salah. Seharusnya aku tidak mengkhianati keluargamu dari awal. Dia bilang mau cerai dari Lin Yaoxin. Biar kita nggak dapat sepeser pun. HMPH. Kalau begitu biar Lin Yaoxin yang mewarisi harta saja. Sekarang kalian bunuh aku. Tidak dapat sepeser pun. Perjanjian pranikah adalah cara aku melindungi hartaku. Lin Yaoxi tidak bilang sama kalian. Kakak kedua bukannya bilang waktu itu. Asal menikah, warisan akan jadi milik kita semua. Kalian bisa tunggu dia sadar dan tanya langsung. Kalau begitu aku bisa suruh kamu tulis surat wasiat dulu. Ambil kertas, pulpen, dan Yunu, bawa ke atas. Ayo. Lepaskan aku. Jangan lepaskan. Ini surat wasiat. Cepat tanda tangani saja. Surat wasiat yang kalian tanda tangani seperti ini tidak sah. Setelah kamu mati, siapa yang akan peduli dengan aku? Pengacara yang kamu tunjuk? Atau kakakmu yang sudah putus hubungan itu? Sekarang Lin Yaoxing dan Lin Beichai adalah keluargamu yang sebenarnya. Urusanmu masih harus mereka yang putuskan. Potong pedangnya. Lepaskan aku, kalian mau ngapain? Kalian ngapain sih? Xiao Bei, Xiao Bei, Xiao Bei, cepat pergi. Xiao Bei. Xiao Bei, nenek ikut tidur sama kamu ya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu lagi. Berhenti. Google sudah datang. Oh, Maaf kakak datang terlambat. Sudah buat kamu menderita. Tenang saja. Orang yang pernah menyakitimu. Kakak tidak akan membiarkan satupun lolos. Kalian yang pintar-pintar itu yang kasih obat ke Lin Bei. Biar dia jadi pintar kecil. Apa yang adik perempuanku lakukan bodoh semua karena kebaikannya. Beda sama kalian yang otaknya cupu. Tapi malah obat pintar itu harus dikasih ke orang-orang yang sok pintar kayak kalian.
Mereka itu malah doyan banget minum obat pinter. Ada orang di rumah yang pukulin kamu. Lin Bei cuma pengen nikmatin hidup, bukannya enak. Hal baik kayak gini, berapa banyak orang yang ngidam-ngidamin. Kalian gak mau anakku nerusin usaha keluarga. Karena mau diserahin ke Lin Yaohui, kan? Lin Yaohui itu anak sulung keluarga Lin. Wajar banget dia yang nerusin semua harta keluarga Lin. Makanya kalian suruh Lin Yaoxin nikahin aku. Tapi malah ngebiarin anakku jadi gak berguna. Semua itu buat ngelancarin jalan Lin Yaohui. Gimana bisa dibilang bikin anakku jadi gak berguna? Dia emang dari sononya udah gak berguna. Ternyata kalian suruh Lin Yaoxin tunanganin aku, biar dapetin resep obat dan hartaku. Tapi kalian takut Lin Yaoxin sama Lin Bei ngalangin jalan Lin Yaohui. Jadi kalian bikin Lin Yaoxin cuma jadi boneka, biar dia cuma nongkrong di perusahaan doang, terus dengan niat jahat. Ngebiarin Lin Bei jadi anak manja dan sombong yang gak berguna, tuan muda. Jadi Lin Yaohui bisa sendirian pegang kendali besar. Jadi anak emas yang diidam-idamkan semua orang. Apa yang aku dapetin itu hasil usaha sendiri. Kenapa aku harus nikah sama kamu? Nikah sama kamu? Kamu itu anak boros. Kamu tuh ikut-ikutan main investasi. Kalau bukan karena kakakmu, semua harta keluarga ini sudah kamu habisin. Dari kecil kamu udah mikir kakak paling pinter. Kamu jadi lebih sayang dia. Tapi sekarang gimana? Semua ini aku yang dapetin. Dari aku, si bungsu yang paling kamu remehkan. Semua yang keluarga Lin punya sekarang. Dapatnya dari ngisep darah adik perempuanku. Jangan kira kakakmu balik buat lindungi kamu. Kamu bisa ngubah hitam jadi putih. Kamu, Gu Wenqi, boros sampai perusahaan hampir bangkrut. Kakakku yang turun tangan nyelamatin perusahaan. Kalau bukan karena kakakku, kamu, Gu Wenqi, mana punya kesempatan buat pamer kekuasaan di keluarga Lin kita. Lin Yao Yao sama yang lain ngelakuin segitu ke Ning Yaoxing. Sampai anak kecil kayak Xiao Bei juga gak dilepasin. Kamu pikir apa? Kamu gak bakal dipakai buat ngelancarin jalan kakakmu. Kakakku baik banget sama aku. Dia gak bakal nyakitin aku. Tapi kalau kakakmu mau ngeluarin kamu buat dapetin sumber daya lebih besar, kamu bisa nolak. Nikah sama orang kaya apa salahnya? Hah, tapi kalau pasanganmu itu orang tua-tua, atau penyandang cacat, atau orang biasa aja. Tapi kalau dia itu orang gemuk gak jelas, kamu kutuk aku dong. Gak semua putri yang dinikahkan bisa nikah sama pangeran tampan. Sadarlah, pikirin kakak kedua kamu. Dia kan cuma mau buka jalan buat kakakmu dapat sumber daya. Makanya dia nikah sama aku. Jadi cuma boleh selingkuh sama cinta pertamanya yang sempurna itu. Kamu, Lin Yao Yao, kira siapa sih? Yao Yao, Yao Yao, Yao Yao, Yao Yao. Jangan dengarkan dia yang memprovokasi. Bilang kalau kamu itu anak kandung kita. Mana mungkin kita perlakukan kamu kayak gitu. Aku tebak kamu gak punya saham perusahaan sama sekali kan? Semua harta kamu cuma kartu tambahan itu saja. Aku bisa tarik kembali. Tarik aja kalau memang mau. Kakakku pulang nanti pasti kasih aku uang. Lin Youyu, kamu sekarang kayak tumpukan baju ini. Buat aku semuanya sampah. Nenek Yaya. Kamu bilang siapa yang gila? Dia itu yang gila. Tengah malam tiba-tiba ngamuk. Mukulin anak laki-laki aku, terus mukulin anak perempuan aku, sampai potong rambut aku juga. Kenapa dia nggak mukulin orang lain sih? Cuma mukulin keluarga kamu aja. Kalian nggak harus introspeksi diri ya? Siapa juga menantu yang berani mukulin ibu mertua? Dia memang anak yang nggak tahu berbakti. Dua ini. Kan kamu yang lahirin ya? Iya. Aku yang lahirin. Dua ini lebih berbakti dari adikku. Tentu saja dong. Adik, omongannya bener nggak sih? Waktu itu, aku hamil besar. Harus bangun pagi buat masak bubur kecantikan itu buat kamu. Kamu malah keberatan karena pel lantai ada bekas air. Suruh aku pakai lap-lap satu persatu buat bersihin. Urusan rumah kamu gak kasih Lin Yaoxin ikut campur. Juga gak mau aku panggil pembantu. Kamu bilang aku selingkuh. Kamu merasa gak nyaman. Aku rayain ulang tahun kamu.
Kamu gak suka hadiah ulang tahun yang aku siapkan. Gak cocok sama selera kamu. Tapi anak laki-laki dan perempuan kamu sama sekali gak ingat ulang tahun kamu. Nenek. Anak-anak kamu yang begitu berbakti, gak bisa beli gelang buat kamu. Malah harus pakai gelang yang dibeliin adikku buat ibu aku. Itu dia yang kasih ke aku. Siapa yang rebut? Kalian gak ngizinin aku ikut pesta sebulanannya Xiao Bei. Ngurung aku di rumah. Maksa aku setuju kalian bisa ambil barang aku sesuka hati. Nenek. Yang gila itu kamu. Yang harusnya masuk rumah sakit jiwa itu kamu. Kamu sombong banget sih. Tunggu kakak laki-lakiku pulang. Lihat dia gimana beresin kalian. Aku malah pengen lihat saat kakak laki-lakimu pulang. Masih bisa nemuin kamu atau enggak? Kamu malah dikirimin orang gila buat nyuruh kamu bunuh tengah malam. Keluarga yang tanda tangan surat masuk rumah sakit itu menantumu. Dia bukan keluarga. Dia gak punya hak apa-apa. Dia punya alasan apa sampai aku dimasukin ke rumah sakit jiwa. Aku mau cerai tapi kamu yang gak setuju. Cerai. Yao Xing, kamu harus cerai sama dia sekarang juga. Ma, kamu takut apa sih? Kamu tunggu abang pulang buat selamatin kamu ya. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Istrimu malah mau masukin ibumu ke rumah sakit jiwa. Kalian demi membuka jalan buat Li Yaohui, sampai ngatur-ngatur cucu kandung sendiri. Kalian niat banget ya. Li Yaohui harusnya balik buat balas budi kalian kan? Di keluarga Lin aku kepala keluarga. Aku nggak punya hak itu. Lin Yaohui udah ngapain buat kalian? Dia sendirian kerja keras dan hidup senang di luar negeri. Setiap kalian sakit aku yang bolak-balik ngurusin. Tapi hasilnya, kalian pakai semua uang di rumah buat biayain sekolah dia. Aku pengen belajar akting. Kalian suruh aku cari uang sekolah sendiri. Rumah ini Didirikan sama abangku. Rumah ini juga karena Gu Anqi. Apa yang harus disembunyikan? Semua ini karena aku, si cowok manis yang kalian remehkan. Aku berhasil masukin cewek manja yang punya hati suci itu ke dalam perangkap. Kamu cukup jujur juga ya. Kalian yang gak bisa dibenerin itu. Masih mikir mau rebut harta abangmu. Harta apa sih? Semua itu milikku. Wenqi. Cantik kecil. Kamu nggak punya keluarga sendiri. Bikin keluarga kita jadi berantakan. Nggak puas ya? Mau bongkar sampai habis. Dokter, ada pasien masuk ruang perawatan. Siapa yang dituju? Bukan. Bukan aku. Bukan aku. Aku nggak punya hak. Bukannya dia begini sama kamu. Aku nggak bohong. Gu Wenqi, aku nggak akan biarin kamu. Gu Wenqi. Kamu nggak bisa perlakukan dia kayak gitu. Dia itu ibu bapakmu. Kamu lihat ibumu udah dipukulin Lin Yaoxian sampai kayak gimana. Dia butuh perawatan. Ini mungkin gangguan skizofrenia tipe manik. Siapa keluarga pasien? Tolong tanda tangan surat persetujuan informasi. Aku menantunya, aku yang tanda tangan. Oh ya, ibu mertuaku sakit parah. Perlu dirawat di ruang isolasi penuh. Sebaiknya jangan sampai dia kontak sama siapapun, supaya nggak nyakitin orang lain. Mengerti? Sudah diperintahkan atas. Tidak boleh ada kunjungan, tidak boleh ada kontak. Yang penting dia masih hidup. Hatiku. Apakah nuranimu dimakan anjing? Kalian suami istri sangat dekat. Kamu mau menemani dia? Kalau menurutku, jangan repot-repot. Semua masuk bareng saja, juga tidak apa-apa. Satu keluarga rapi dan lengkap bersama-sama. Adik, kamu juga jadi lebih mudah berobat. Gu Yaolin dan Yao Hui sehebat itu. Kalau dia langsung berkumpul dengan keluarga, bagaimana? Ada pepatah bilang apa ya? Bukan takut sedikit tapi takut tidak merata. Sebagai kepala keluarga Lin, harus adil dan seimbang. Kamu mau main apa? Berikan uang tabunganmu pada Xiao Fei untuk jajan. Sebagai sedikit kompensasi dari kakekmu untuk dia. Kenapa harus begitu? Kamu
Jangan pikir buat lapor polisi. Lagi pula yang duluan dorong aku dari lantai itu kamu. Masih bisa dituntut, kan? Gugat Lin Yaohui. Lihat dia sempat pulang atau tidak. Aku duluan mengucapkan terima kasih atas nama Xiao Bei ke kakek. Apa maksudmu? Kenapa aku harus memaksa kamu tanda tangan wasiat? Itu surat putus hubungan. Surat putus hubungan antara kamu dan Lin Yaohui aku tidak mau buat. Itu cuma surat putus hubungan keluarga saja. Apa kamu tanda tangan? Lin Yaohui benar-benar akan cuek sama kamu. Kamu sudah kasih semua sumber daya ke dia. Sudah kamu buka jalannya untuk dia. Dia pasti akan berterima kasih. Ngapain buang-buang kata sama dia? Aku rasa mending main bola saja. Iya. Aku sudah tidak sabar mau berbagi kabar baik ini ke Lin Yaohui. Hahaha. Hei. Seharusnya aku sekarang sudah jadi mayat di bawah sana. Bukan kamu yang mati, tapi aku yang beruntung. Tapi aku juga bukan orang suci. Setelah aku selesaikan urusan Lin Yaoxin, baru aku antar kamu ke rumah sakit. Mati atau tidak itu tergantung nasibmu. Sudah waktunya kita bayar hutang. Bangunkan dia. Hahaha. Heh. Li Yaoxing, apa aku pernah bilang? Kalau kamu berani mengecewakan kami, aku akan bunuh kamu. Apa aku pernah bilang? Kalau kamu berani sakiti adikku, aku akan bunuh kamu. Tapi selama bertahun-tahun kamu tidak pernah urus dia. Itu alasan kamu seenaknya menyiksa Wen Xin. Kesalahanku akan aku perbaiki. Tapi kamu juga harus bertanggung jawab atas kesalahanmu. Bajingan ini. Kamu mau bagaimana dia diatasi? Mau tampar dia beberapa kali? Tenang dulu ya, Kelewat tamparannya. Aku lihat kamu malah jadi lebih semangat. Mending ambil uang yang paling kamu pedulikan biar kamu sengsara. Tanda tangani surat cerai ini terus keluar dengan tangan kosong. Pergi dari rumahku. Hahaha. Jangan bermimpi lagi. Aku mati pun gak akan cerai sama kamu. Sepanjang hidupku aku akan lawan kamu. Hahaha, itu cuma gila jiwa, kenapa takut? Takut apa coba? Lagian sampai mati kamu juga harus punya suami yang gila jiwa. Kalau berani, bunuh saja. Jadi duda. Berani nggak? Dasar nggak tahu malu. Itu juga nggak perlu repot-repot banget. Aku mungkin akan cari orang buat bikin tumor testis buat kamu dulu. Operasi pengangkatan. Lalu aku ganti nama Lin Bei jadi Gu Bei. Biar Lin Yaoxi kamu nggak punya keturunan selamanya. Berani. HMPH. Kamu coba saja. Aku bisa tanda tangan surat izin operasi sebagai keluarga pasien. Setelah itu nggak akan sakit kayak tadi lagi. Saham Linsi Pharmaceutical kamu cuma dapat 5%. Iya, cuma 5% untuk kamu, sisanya sudah dialihkan oleh ayahmu ke kakakmu. Nanti Xiao Bei dan keluarga Lin kalian gak ada hubungan lagi. Baik. Kamu sebaiknya jangan bawa pulang si monster itu.
Nenek, nenek. Aku mau nenek, aku nggak mau kamu. Xiao Bei, sayang, dengar ya, aku nggak mau kamu. Aku nggak mau kamu, tapi aku juga mau Xiao Bei. Xiao Bei, kamu menyakiti mama. Aku juga mau kamu. 3. Benar. Ayo. Pakai ini buat memukul. Ah, berhenti. Duduk. Duduk. Kerjakan PR-nya sendiri. Dengar nggak? Kamu nggak apa-apa kan? Anak kecil ini perlu diperlakukan seperti ini. Dia dulu bukan seperti ini. Mama, aku nanti pasti jadi pilot pesawat tempur. Pemeriksaan untuk jadi pilot pesawat tempur sangat ketat. Loh, kamu harus pastikan matamu nggak minus. Aku tahu. Boleh main HP sambil nunggu. Mama, kalau begitu aku boleh main 1 jam sehari. Tergantung kamu berprestasi atau enggak. Kalau kamu bisa kerjakan PR tepat waktu dan nggak mengganggu nilai, baru boleh. Aku mau mama terbaik di dunia. Sabar ya. Dia benar-benar sekeras dan sedingin yang kamu bilang. Dulu iya. Mungkin neneknya mulai punya pikiran jahat. Membuat dia makin manja dan gak beradab. Semakin tidak patuh terhadap aturan. Xiao Bei. Xiao Bei. Seru banget. Xiao Bei, kamu seperti ini sangat merusak mata. Bukankah kamu nanti masih mau jadi pilot? Aku hampir menang. Kamu kan sudah janji sama mama cuma main 1 jam. Aku ini tuan kecil. Punya segalanya. Kenapa aku harus kena susah begini? Bukankah kamu selalu bermimpi setelah besar jadi pilot? Harus jaga penglihatan baik-baik. Nenek benar. Kamu sama aku sama sekali nggak baik. Selalu membatasi aku. Selalu suka bikin aku susah. Padahal aku satu-satunya anak keluarga Lin. Kenapa kamu nggak boleh manjain aku? Kenapa kamu nggak izinkan aku lakukan apa-apa? Yunbei, kamu harus punya tata krama dasar. Kamu nggak boleh sebebas itu. Gu Wenqi, kamu ngapain sampai lempar HP? Ma, kalian nggak boleh kayak gitu. Biarin dia ngelakuin apa aja. Rumah kita nggak seketat aturan di rumah kalian. Xiao Bei cucu sulung keluarga kita. Dia mau ngapain ya ngapain aja. Xiao Bei sini, ikut nenek makan camilan malam. Anak kecil harus dididik. Sebenarnya Xiao Bei nggak jelek. Nanti aku yang ajarin dia dengan baik. Jangan sampai dia jadi selembek kamu, gampang ketipu, mudah kena tipu. Bukankah masih ada kamu, Paman? Nanti Xiao Bei pasti jadi hebat. Kamu harus jadi hebat dulu. Biar dia kagum sama kamu, dia baru akan dengar kata kamu kalau percaya padamu. Nanti aku juga akan dengar kata kakak. Nak, sini. Nanti kamu pakai nama Gu, panggil Guer, dengar. Dokter.
Apa aku rabun jauh ya? Sekarang cuma periksa ada penyakit apa enggak. Sama kondisi bagian belakang mata. Nanti harus dikasih obat tetes supaya pupil melebar untuk periksa. Juga harus diukur panjang bola mata untuk memastikan. Ribet banget ya. Anak kecil yang rabun juga sakit. Harus diobati juga. Dokter, apa kamu sama mama sengaja nyalain lampu buat ngerjain aku? Supaya aku nggak main game ya? Mama kamu suruh jaga mata itu benar. Rabun pada anak biasanya makin parah. Kalau sudah lebih dari 600 derajat rabun jauh yang parah, risiko kebutaan akan meningkat drastis. Dokter nggak bohong sama anak kecil. Kamu harus dengar kata mama. Dengar nggak? Dokter juga bilang kamu harus dengar aku. Saatnya makan. Biar aku beri obat pelebar pupil dulu, terus periksa penglihatan lagi ya. Oke. Ayo pergi. Mama Xiao Bei mau angkat telepon dulu. Kamu tunggu mama di sini ya, jangan lari-lari ya, sayang. Mama. Mama. Aku nggak bisa lihat apa-apa, Mama. Mama. Aku nggak bisa lihat apa-apa. Mama, Xiao Bei pergi. Suara Mama. Oke, aku tahu. Aku ke rumah sakit dulu ya, nanti aku balas. Xiao Bei. Xiao Bei. Xiao Bei. Hahaha. Nak, kamu kok sendirian di sini? Aku mau periksa mata. Mataku nggak bisa lihat. Aku dengar suara Mama. Tapi nggak ketemu Papa. Juga nggak ada. Kalau gitu kamu siapa? Papa mama kamu siapa namanya? Aku bantu cari mereka ya. Aku nama Lin Mei. Bukan. Aku nama Gu Mei. Tapi papa aku cuma tahu panggil aku Lin Mei. Anak ini kayaknya ada masalah kecerdasan, kasihan sekali. Kamu yang kurang cerdas. Keluargamu juga kurang cerdas semua. Sayang. Dengar omongan ya, jangan pukul orang. Ternyata nenek ada di sini. Xiao Bei. Dengar ya, jangan tendang-tendang. Xiao Bei, kamu lari kemana? Kamu bikin mama kaget. Mama, aku kira mama nggak mau aku lagi. Untungnya enggak, aku juga kira dia ditelantarkan. Siapa yang ditelantarkan? Kamu yang ditelantarkan. Keluarga kamu semua ditelantarkan. Orang ini bantu anakmu cari orang tua. Anak kamu malah tendang dan pukul. Orang tua kamu kok nggak tahu budi baik orang. Maaf ya. Aku salah paham sama kamu. Xiao Bei, cepat minta maaf ke kakak dokter juga ya. Aku nggak salah. Kalau salah ya harus minta maaf. Maaf. Terima kasih ya. Dokter Suyan. Kalau ketemu lagi aku harus traktir makan ya, sebagai ucapan terima kasih. Ayo pergi, Xiao Bei. Sayang. Mau makan permen lollipop? Kok nggak mau makan? Mau dong. Dia nggak boleh makan permen. Maaf, saya terbiasa menenangkan anak-anak saat disuntik. Obatnya sudah saya ambil. Saya sudah lihat diagnosisnya. Miopi ringan 75 derajat. Sudah hampir pasti. Miopi harus segera ditangani.
Walau miopi tidak bisa disembuhkan, tapi tingkatannya bisa dikendalikan, dan harus kontrol rutin tiap 3 bulan ya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, lagi pula kamu juga yang mau traktir aku makan. Ah, anak-anak sekarang memang langsung saja ya. Tante cantik ngajak makan, tentu susah menolak. Emang dokter anak jago merayu, ucapannya langsung keluar. Kalau kamu janji traktir aku makan, apa cuma asal ngomong aja? Aku nggak pernah bohong kok. Tambahin kontaknya ya. Xiao Bei. Sampai ketemu lagi. Mama, hari ini aku dengar suara papa. Bukankah aku sudah bilang? Mulai sekarang kamu panggil Gube. Sekarang cuma mama dan paman yang keluarga kamu. Katanya nggak pernah bohong. Kakak, kamu sudah lupa aku ya? Jam 10 pagi ada rapat laporan perkembangan riset obat. Sore ada janji dengan pemasaran obat. Jadwal sore dibatalkan semua. Urusan hari ini saya atur di pagi hari saja. Baik. Cup Americano es-nya ya. Tidak. Dari rasa Americano kamu ini. Aku mending minum jamu aja deh. Soal pengetahuan aku pusing. Dulu waktu kamu bantu di rumah atau kantor, kamu malah ngeles minta menghindar. Lihat kamu sekarang kerja serius gini. Hatiku jadi lega. Kakakku tercinta, kamu diam-diam sudah buka perusahaan buat aku. Aku gimana dong? Aku nggak mau kamu jatuh ke kesalahan yang sama lagi. Dibodohi orang terus. Tenang saja, di kehidupan ini aku nggak akan jatuh cinta lagi. Di kehidupan ini ya. Aku nggak akan pernah lagi dibohongi laki-laki. Wanita karir Gu Wenqi akan pulang kerja. Gube, Mama siap bertugas. Tadi kamu bilang. Aku mau bantu anakku raih mimpinya lagi. Uhuh. Aduh aku ngantuk. Aku nggak mau main lagi. Masa boleh begitu? Kamu sendiri kan yang bilang, nenek terus suruh kamu main game. Nenek lebih baik daripada mama. Ah, kamu wanita jahat. Kamu sama sekali nggak baik sama aku. Ah. Kamu cuma begitu nangis dan teriak, gak akan menyelesaikan masalah apapun. Kalau kamu punya perasaan bisa diungkapin, bisa bilang ke mama, kan? Mama gak bakal balik lagi, kan? Banyak hal yang kamu gak ngerti. Dulu mama juga gak ngajarin kamu dengan baik. Dulu mama juga gak paham, makanya jadi gak bisa bedain orang dengan jelas. Nanti kita belajar bareng, ya. Papa dan nenek itu orang jahat, ya. Soal itu mama gak mau putusin buat kamu. Nanti kalau kamu sudah gede, kamu sendiri yang bedain benar salahnya. Kamu pikir kenapa nenek lebih baik daripada mama? Nenek ngasih aku banyak uang jajan. Mau beli apa aja bisa. Gak pernah larang aku main game. Gak pernah maksa aku ngerjain PR. Tapi nilai kamu jelek, pas dipanggil orang tua kamu seneng gak? Terus dulu kamu bilang pengen jadi pilot, pas ngerakit model pesawat kamu seneng, kan?
Aku juga pertama kali jadi mama. Belum tentu bisa lebih baik dari nenek. Tapi aku bakal berusaha belajar. Kamu juga harus terima papa dan nenek. Memang mereka gak bakal balik lagi. Gak ngangkat cepet banget ketemu lagi. Dokter Su kan dokter anak, ya. Kok kamu juga yang urus pembelian obat rumah sakit? Kepala bagian bilang obat yang dibeli kali ini banyak yang berhubungan sama anak-anak, jadi aku harus cek dulu. Nanti detailnya dia yang akan datang bicara sama Anda. Terima kasih ya, Dokter Su. Terus janji kamu traktir aku makan tadi, hari ini bisa ditepati, kan? Haha, tentu saja. HMPH. Kakak, kamu dulu aja ke ruang privat, tunggu aku ya, aku mau angkat telepon. Oke, ruang yang mana? Fu Wenqi. Kamu memang susah banget move on dari abang keduaku, ya. Sampai-sampai cari yang mirip abang keduaku. Waktu kuliah dulu, mahasiswa miskin. Datang ke sini buat ketemu abang keduaku. Udah kayak niat tersembunyi aja, ya. Fu Wenqi, abangku sebentar lagi balik. Dia pasti gak bakal ngizinin abang keduaku balikan sama kamu. Sudah lupakan saja harapan itu. Cepat pergi sebelum abang keduaku datang, biar gak malu-maluin semua orang. Gu Wenqi udah keluar dari keluarga Lin. Tempat kayak gini bukan buat kamu. Kamu Gu Wenqi, seorang ibu rumah tangga selama bertahun-tahun, gak bisa ngikutin perkembangan zaman. Tempat kayak gini bukan tempat yang bisa kamu beli kartu anggota cuma dengan uang. Kamu orang yang gak ada kontribusi apa-apa buat masyarakat ini, jadi gak layak makan di sini. Orang-orang yang baru mulai jadi dokter anak, gak bakal milih tempat kayak gini buat makan. Gu Wenqi, abang keduaku, hari ini nyelenggarain jamuan buat tamu penting. Kamu sebaiknya jangan sampai aku suruh manajer mengusirmu keluar. Kalau sampai begitu, benar-benar rusak muka. Semua orang jadi kehilangan muka. Kalau aku tidak mau bagaimana? Manajer. Halo, Nona Lin, ada pesan apa, Mbak? Hari ini keluarga Lin kami akan mengadakan jamuan penting. Tidak ingin diganggu oleh orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya. Tolong keluarkan wanita ini. Tempat ini adalah klub pribadi. Kami tidak menyambut tamu luar. Sekarang mohon Anda pergi. Temanku sudah pesan ruangan. Ruangan yang mana? Ya, saya antar Anda ke sana, supaya tidak mengganggu tamu lain. Aku belum sempat tanya keperluannya. Maaf sekali. Tolong pergi sekarang. Aku boleh menunggu temanku di sini. Kalau kamu tetap keras kepala mau tinggal, aku cuma bisa suruh keamanan mengusirmu. Aku benar-benar tidak bohong. Aku datang bersama temanku, Gu Wenqi. Kakak kedua sengaja bawa mahasiswa miskin. Buat bikin kamu bertemu tak sengaja. Ingin membangkitkan perasaanmu dulu padanya. Gu Wenqi, seleramu memang tetap sama seperti dulu. Suka mahasiswa miskin, suka menolong sesama. Gong Peiki, kenapa waktu niatmu terbongkar malah marah dan malu sendiri? Dulu waktu Gu Wenhao bela kamu. Kamu sombong dan angkuh seperti itu. Sekarang tahu minta ampun padaku sudah terlambat. Kamu kira apa yang kamu lakukan pada kami bisa begitu saja dilupakan dengan mudah? Gu Wenqi, jangan buang tenaga sia-sia. Aku sejak awal memang tidak punya perasaan sama kamu. Itu cuma karena aku tahan jijik saja. Tapi aku bukan tidak mungkin memaafkanmu. Sekarang kamu berlutut dan minta padaku, minta aku menikahimu. Mungkin aku bisa pertimbangkan. Berlutut minta ampun lalu memaafkan dia. Itu terlalu murah untuk dia. Harusnya dia tahu. Keluar dari keluarga Lin kami, Gu Wenxing itu bukan apa-apa. Dia tetap ibu Xiao Bei. Demi wajah Xiao Bei. Aku masih bisa biarkan kamu kembali ke keluarga Lin. Tapi jangan harap aku mau sentuh kamu, wanita kotor itu. Kamu sudah mati rasa saja. Kalau begitu kamu lebih baik tepati janji. Yang sudah aku pakai, kamu suka perempuan seperti itu. Kenapa air cuci tangan makin dicuci malah makin kotor? Karena tangannya kotor. Airnya salah apa? Kamu ini siapa sih? Berani-beraninya kamu marah padaku. Tuan, tolong tenang. Kamu ini siapa sih? Masih pantas bicara sama aku di sini. Tentu saja dia punya kualifikasi itu. Kak laki, kamu datang. Aku jadi tamu di sini. Karena ini tempat yang elegan. Tapi hari ini aku sangat kecewa. Ternyata ada orang sebrutal itu. Kamu siapa? Kamu nggak pantas tahu namaku. Ini adalah Huan Weijun, perwakilan Xiao Shen Pharmaceutical di China. Aku akan melapor ke atasannya.
Aku sangat tidak puas dengan makan hari ini. Sikapmu bagaimana itu? Dari awal aku sudah suruh kamu usir orang yang gak ada urusannya. Sekarang malah begini. Kamu sudah buat tamu kehormatan marah. Mulai saat ini, aku nggak mau lihat mereka lagi. Dan juga aku nggak mau saat makan. Kejadian kayak gini terulang lagi. Itu bikin aku sangat kesal. Orang yang nggak tahu kira restoran ini milikmu saja. Aku tamu nomor 02. Aku tamu yang paling dihormati di restoran ini selain bos. Sekarang aku berhak minta kamu usir mereka. Dokter Su, aku malu karena kamu. Dokter Su, aku merasa malu karena kamu. Kalau tidak, mending kita pindah tempat saja. Yang harus keluar itu mereka. Mana mungkin? Kamu mahasiswa miskin kok bisa punya kartu VIP nomor 01? Ini bos Su dari klub kita. Sebenarnya aku juga nggak niat tunggu tamu. Lagi pula di tempat kita nggak bedakan tamu berdasarkan kelas, tapi berdasarkan kepribadian. Jadi hari ini mohon maaf nggak terima beberapa orang. Hubungi lagi nanti ya. Anak muda, aku bisa maafkan keteledoranmu, enggak. Tinggalin kartu VIP-nya, kamu nggak pantas. Waduh, kakak kedua, kita kacau. Tugas dari kakak sudah selesai. Penting. Guwenki, kakakku akan segera pulang. Dia pasti nggak akan membiarkan kalian lepas. Dokter Su, kamu punya usaha sampingan juga ya? Beruntung pilih proyek yang tepat. Ayo pergi, sudah. Orang yang dicintai, kita makan dulu. Aku juga ikut. Keluarga Gu nantinya juga akan jadi musuhku. Waduh. Guwenji sejak kapan dekat dengan orang kayak gitu? Kamu belajar baik-baik dari dia ya, jangan cuma tahu menggoda pedagang doang. Dia bisa sombong berapa lama? Nanti kakak pulang pasti nggak biarin dia enak-enakan. Aduh. Berlutut. Tuan muda, orangnya sudah dibawa. Kakak. Ini adik-adikku. Rindu sama kakak nggak? Kakak, akhirnya kamu pulang juga. Aku marah sampai ngasih ibu masuk rumah sakit jiwa. Bikin ayah sakit juga. Di luar sana pasti banyak menderita ya. Mau kakak bantu balas dendam gimana? Kakak Gu Wenqi dia memaksa aku untuk bercerai, mengambil kembali perusahaan, bahkan membawa Xiao Bei pergi. Sampah. Kamu masih berani bilang orang gak kuat. Obat sudah datang. Kamu masih bisa berbuat apa lagi? Kalau bilang, akan mengambil semuanya kembali. Linsi Pharmaceutical hanya milik keluarga kami. Kita satu keluarga. Tentu harus bersatu dan bekerja sama. Bersatu menghadapi luar. Kalian masih pegang berapa saham jelek? Kalau habis, 5% saja sudah diberikan ke Gu Wenqi. Dia sudah merokok. Aku ancam aku sendiri. Ayah. Aslinya memang tidak pernah diberikan padaku. Kamu panggil dia saudara ipar selama bertahun-tahun, tapi kamu sendiri tidak pernah ambil dari Gu Wenqi. Aku tidak pernah berpikir untuk mengambil. Ingin punya saham. Kalian tidak punya barang berguna sedikit pun di tangan.
Aku ingat rumah sakit jiwa yang mana. Masalah kecil ini masih perlu kamu tanya. Oh, aku bisa buat Du Wenqi kembali padaku. Bodoh. Jangan bergerak, kalian orang apa? Kita ini melanggar hukum. Melanggar hukum. Saat kamu tangkap ibuku, itu sah atau tidak? Atau Gu Wenhao itu hukum? Ibu. Anakmu sudah pulang. Anakku. Kamu benar-benar pulang. Ibu. Anakmu terlambat pulang. Mengalami begitu banyak penderitaan. Ah, Ayah bagaimana? Dan adikmu. Adik perempuan, adik kedua. Kamu sama sekali tidak peduli orang tua kandungmu. Kamu harus demi keluarga Lin kita. Aku bisa gila. Ibu, kamu tenang saja. aku sudah kembali di sampingmu. Aku. Sudah lunasi surat putus cinta. Ayahmu tidak mungkin rela tanda tangan surat putus cinta itu untukmu. Dia paling sayang padamu. Aku tahu tapi ibu. Kamu harus bantu aku. Anakku. Apapun yang kamu mau, ibu bisa berikan. Bahkan nyawa ibu ini sekalipun. Ibu. Hubunganku dengan ayah sebentar lagi benar-benar putus. Kamu harus berikan semua harta yang atas namamu padaku. Supaya dunia bisa damai. Tenang saja. Barang milik ibu akan kuberikan padamu. Neza. Nah. Kapan kamu jemput aku keluar? Aku akan segera urus surat pulang rumah sakit untukmu. Aku sangat sadar kok. Begitu lihat aku langsung kenal. Kalau pingsan bisa langsung pulang. Tidak, aku cuma merasa. Dokter, dosis obatmu kurang nih. Ibuku di sini. Harus sehat-sehat. Kamu yang harus sehat-sehat. Aku. Sebuah hadiah kecil. Terima kasih sudah membantuku keluar dari masalah. Hal kecil saja kok. Lain kali kalau ketemu mereka gak usah terlalu sopan. Biar kamu bisa lihat tingkah lucu mereka. Kamu gak salah. Yang salah itu orang yang mengecewakanmu. Mama, aku sudah selesai periksa. Angka stabil. Terus jaga ya. Kurangi main HP. Lebih banyak kegiatan di luar. Kalau begitu aku gak ganggu lagi. Aku pakai baju yang dia pernah lihat tapi dia gak kenal aku. Sayang banget. Lawan cowok brengsek harus pakai setelan jas 3 potong. Biar tampil lebih percaya diri.
Bro, kamu kenal Dokter Su? Oh, pernah ketemu waktu negosiasi pembelian barang. Sekarang rumah sakit juga serius banget sama dokter anak ya. Kemampuan pribadinya memang menonjol. Oh iya. Lin Yaohui sudah kembali. Masa sih? Aku juga gak pernah begitu dekat sama dia. Sebenarnya gak ada konflik langsung juga. Lihat aja Lin Jia itu. Perusahaan farmasi Lin gak akan melepas dia begitu saja. Mereka ada gerakan lain gak? Bawa adik laki-laki dan perempuan dia pergi. Pergi jenguk ibunya. Tapi gak dibawa pulang. Gak dibawa pulang. Ini rencana apa ya? Dia sering di luar negeri. Kita belum begitu ngerti gaya kerjanya. Jadi memang harus hati-hati. Sekarang keselamatan kamu dan Xiao Bei. Lebih penting dari apapun. Baik. Oh iya, bro. Dua saudara itu sudah pernah ketemu Wang Wei dari Xiao Shen Pharmaceutical. Aku selalu merasa ada sesuatu, mending jangan dipikirin dulu. Hari libur ini adalah waktu untuk Xiao Bei. Lagi pula, dua orang itu gak bakal bikin keributan apa-apa. Ayo pergi. Mama, Papa, dan Nenek, apakah mereka tidak sayang aku lagi? Xiao Bei, kenapa kamu bisa berpikir begitu? Kalau mereka sayang aku, Paman pasti gak akan khawatir Om bisa menyakitiku. Padahal kita satu keluarga. Tapi Paman malah mengingatkan kamu agar hati-hati. Paman cuma khawatir saja. Mereka memang tidak mencintaiku. Paman bilang itu cuma karena sayang berlebihan, jadi tidak perlu repot-repot. Kalau mereka memang mencintaiku, pasti akan meluangkan banyak perhatian untuk mengajariku banyak hal. Xiao Bei benar-benar sudah besar, Mama. Dulu aku pernah membuatmu sedih. Kamu adalah anak Mama, punya hak untuk bersikap manja kepada Mama. Kali ini Xiao Bei ujianmu sangat bagus ya, mau hadiah apa? Aku pikir-pikir dulu. Oke. Selamat malam sayang. Aku cinta kamu, Mama. Kakak, kamu malam-malam minta aku datang. Malah menyuruh aku turun ke bawah. Xiao-san, kamu harus urus saja. Ada urusan bisnis. Tolong awasi untuk aku. Terutama yang berhubungan dengan Linsi Pharmaceutical. Itu saja, cuma urusan kecil. Perlu sampai menyuruh aku turun ke bawah. Urusan ini ada hubungannya dengan Wen Qi. Aku beri kamu kesempatan untuk menunjukkan kemampuan. Gelin Kichai sedang dirawat di rumah sakit kami. Aku pasti akan urus dengan baik untukmu. Kamu mau sekalian awasi juga tidak? Mantan suaminya yang brengsek itu, aku pasti akan awasi semuanya untukmu. Sudah, turun saja dari mobil. Cuma itu saja. Bukankah kamu bilang tidak boleh bicara lewat telepon tentang adik perempuanku? Hanya karena kamu tidak suka dia. Oke, aku pergi dulu. Aku pastinya lebih baik daripada mantan suaminya yang brengsek itu. Dia demi mantan suaminya itu sampai memutuskan hubungan denganku. Yang pertama. Hai. Wen Qi sudah memutuskan hubungan dengan kakaknya, tapi kakaknya masih sangat membelanya. Kakaknya cuma punya dia sebagai keluarga dekat. Dulu aku kira aku bisa dapat setengah harta keluarga Gu. Kakaknya mungkin cuma pakai ancaman putus hubungan untuk menakut-nakuti. Menakut-nakuti dia saja. Tidak disangka Gu Wen Qi benar-benar sedang jatuh cinta. Karena aku kakakmu yang menarik. Bukannya kakakmu yang kasih ide supaya kamu bisa berakting bagus. Seharusnya aku terus jadi aktor saja dulu.
Kalau begitu kamu benar-benar tidak kasih jalan keluar untuk dirimu sendiri. Bukannya kita sedang cari jalan keluar untuk diri kita sendiri. Cepat cari tahu, apa yang ada di pikiranmu. Ingat wajah kakak waktu itu. Sampai sekarang masih takut. Dia belum pulang. Bukannya kamu dulu tiap hari berharap dia pulang. Kamu dan mama puji dia setinggi langit dan sedalam bumi. Tapi di depanku cuma tinggal panggilan anak boros. Kamu. Jadi aku dan ibu tidak salah bicara. Sekarang di rumah cuma abang yang mampu. Perusahaan farmasi Lin bukan kamu yang kasih ke dia. Du Wenqi. Bicara seolah kamu sangat berguna. Setiap hari cuma tahu ngurusi sedikit baju dan perhiasan. Pendek pandang. Aku takut abang pikir kita berdua ini sampah yang gak berguna. Nanti dia malah membuang kita berdua. Si tua itu gak ninggalin apa-apa. Ayah sudah tanda tangan surat pemutusan hubungan dengan abang. Warisan ayah juga nggak ada bagian abang. Kita masih berguna kok. Gak boleh, saham harus diambil sebelum ayah kasih ke abang. Kita simpan rahasia dulu. Ayah. Ayah, kami datang menjengukmu. Ayah sudah sadar. Ayah, abang sudah pulang. Ayah pasti senang kan? Kami juga senang. Abang bilang akan bantu kita merebut kembali perusahaan farmasi Lin. Cepat katakan inti masalahnya. Abang mau merebut kembali perusahaan farmasi Lin. Ayah, seharusnya bantu dia dong. Ah, biar aku yang bicara. Kamu masih punya berapa saham? Cepat serahkan semua. Aku yang akan bilang. Ayah, sekarang kondisi kamu juga nggak bisa hadir di rapat pemegang saham. Abang sekarang bertarung sendirian. Kamu sudah tanda tangan surat pemutusan hubungan dengan abang. Kalau kamu sampai terjadi apa-apa, abang nggak bisa ambil kembali sahammu. Kalian mau ngapain sih? Kita simpan dulu sahamnya buat abang. Kalau nanti butuh baru dipakai, kita bertiga bersatu. Masih takut nggak bisa merebut kembali perusahaan farmasi Lin. Si tua, kami tahu kok. Kamu simpan saham juga buat lindungi diri sendiri. Tapi sekarang kamu juga nggak bisa pakai itu. Mending kasih ke aku dan Yao Yao sebagai jimat pelindung. Anggap saja sebelum kamu meninggal, VDC berlaku adil untuk semua. Nggak mungkin. Jangan harap itu terjadi. Aku bilang juga nggak masuk akal. Ayah, kami sudah diskusi denganmu. Kakak, tahan dia ya. Keren sekali. Sebenarnya aku sekarang agak nggak pengen berurusan dengan keluarga Lin. Aku takut kalau aku terlalu kejam, nanti Xiao Bei besar malah benci aku. Kenapa kamu masih gampang luluh hati sih? Aku cuma merasa hidup seperti ini sudah bahagia banget. Aku tidak mau memikirkan hal lain lagi. Kamu tidak mau pun harus memikirkan. Lin Qitai sudah meninggal. Dulu aku sudah ingatkan kamu untuk waspada keluarga Li. Hanya karena khawatir saja. Tapi sekarang dengan perkembangan ini, mereka pasti akan menyerang kamu lagi. Lin Pharmaceutical sebenarnya adalah harta sebelum pernikahanku, dan aku juga belum mengambil kembali saham mereka. Mereka pasti tidak akan sampai bertindak ekstrim, kan? Belok kiri di sini. Belok kiri, belok kiri. Lin Jiake tidak berpikir begitu. Lin Qitai sudah meninggal. Lin Yaohui ingin menguasai penuh Lin Pharmaceutical. Pasti akan membuat keributan di rapat pemegang saham yang akan diadakan. Kita harus benar-benar siap untuk menghadapinya. Sepertinya waktu ke depan. Waktu untuk menemani Xiao Bei akan berkurang lagi. Kamu bisa minta Su Yan bantu jaga Xiao Bei, dokter anak. Profesinya sesuai. Kamu benar-benar percaya pada orang asing begitu saja. Dia bukan orang asing. Hanya saja kamu yang lupa dia saja. Aku pernah bertemu dia. Lagi pula Xiao Bei perlu sering keluar rumah, baik untuk matanya. Suruh Xiao Yan bantu jaga Xiao Bei. Kamu juga hemat tenaga untuk persiapan rapat pemegang saham. Memang seluruh keluarga Lin. Hanya Lin Yaohui yang paling sulit dihadapi. Selalu diam-diam. Tapi dapat semua sumber daya keluarga. Tenang saja, kakak akan selalu ada di belakangmu. Menurut laporan stasiun kami, Ketua Lin Pharmaceutical, Lin Qitai, meninggal di rumah sakit. Hari ini Lin Pharmaceutical akan mengadakan rapat pemegang saham, memilih pemimpin baru.
anak dari almarhum ketua, Lin Yaohui, jadi kandidat dengan suara tertinggi. Stasiun kami akan melakukan liputan lanjutan. Mari kita tunggu hasil akhirnya bersama-sama. Pemilihan kali ini, aku sangat mendukung kamu, Bos Lin. Selama beberapa tahun ini, ayah sering menyebut tentang kamu padaku. Lin Pharmaceutical sebesar ini. Jasamu tidak bisa diabaikan. Siapa yang tidak tahu, kamu adalah dalang di balik Lin Pharmaceutical selama ini. Posisi Bos Lin sebagai ketua baru. Tidak ada yang pantas selain kamu. Aku selama ini mengembangkan bisnis di luar negeri. Jarang muncul di dalam negeri. Untung saja para paman dan om tidak merebut posisiku. Kita tidak boleh mengecewakan hati orang yang benar-benar bekerja untuk perusahaan. Ada orang yang sama sekali tidak hormat pada perusahaan, tapi serakah dan gegabah. Memalukan sekali. Kali ini kita semua dukung penuh Bos Lin. Memimpin Lin Pharmaceutical kita maju lebih jauh. Kalian terlalu memuji. Sekarang aku hanya yakin bisa menang tipis saja. Saat itu kami masih harus mengandalkan kalian semua. Tenang saja, kami pasti akan membantu kamu mendapatkan posisi ini. Kalau begitu, terima kasih sebelumnya untuk kalian semua. Guenki, kamu ini sedang melakukan apa? Melihat kalian begitu yakin, aku ini cuma datang lebih awal untuk mengucapkan selamat. Tapi seringkali kegembiraan berujung kesedihan. Masa depan belum tentu jelas. Kami, Linsi Pharmaceutical, butuh seorang pemimpin yang bisa membawa kita semua bersama-sama menciptakan kejayaan lagi. Aku merekomendasikan Lin Yaohui. Bos Lin. Linsi Pharmaceutical tanpa Bos Lin yang lama, tidak mungkin membiarkan seorang wanita yang tidak mengerti memimpin kita semua. Bukankah itu akan menjadi bahan tertawaan? Benar sekali. Membuat orang luar melihat, hanya akan meragukan profesionalisme Linsi Pharmaceutical. Teman-teman, kata-kata itu agak berlebihan. Tapi Wenki, kamu selama ini hanya di rumah mengurus suami dan anak, memang tidak mengerti soal bisnis. Kekhawatiran para pemegang saham itu juga masuk akal. Tapi beberapa dari kalian mungkin lupa bahwa Linsi Pharmaceutical sebenarnya didirikan oleh aku, Gu Wenki, saat masih di keluarga Gu. Bahkan resep paten utama Linsi Pharmaceutical juga aku yang dapatkan dari orang-orang keluarga Gu. Jadi sekarang jangan lupa ya, lihat sekarang namanya Linsi Pharmaceutical. Kamu sudah beberapa tahun tidak ikut urus perusahaan. Para pemegang saham juga khawatir padamu. Mendadak mengambil posisi ketua dewan direksi, tidak sanggup menjalankannya, tanggung jawabnya memang berat. Tapi pada akhirnya, Tuan Lin dan keluarga Lin juga tidak ada hubungan apa-apa. Kamu lebih berhak untuk berebut posisi itu daripada aku. Maksudmu apa? Bos Lin ini anak sulung dari Bos Lin yang lama. Tapi tidak sebanding dengan kamu, menantu tetangga yang sudah bercerai. Ini surat putus hubungan yang ditandatangani oleh Bos Lin yang lama dan Bos Lin yang muda. Lin Qitai menyatakan, dengan sukarela memutuskan hubungan keluarga dengan Lin Yaohui. Mulai hari ini, kedua belah pihak tidak lagi memiliki hak dan kewajiban hukum sebagai keluarga. Dan kewajiban, Lin Yaohui tidak lagi memiliki hak dan kewajiban hukum sebagai keluarga dari Lin Qitai. Dan tidak lagi memiliki hak warisan harta. Aku memang tidak tahu urusan dalamnya. Tidak tahu apa yang Bos Lin muda lakukan, membuat ayahnya marah. Hingga Bos Lin yang tua di usia senja tega menandatangani surat putus hubungan itu. Wenki, orang tuamu meninggal lebih awal. Tidak mengerti arti darah daging yang lebih kental dari air. Apakah selembar surat putus hubungan bisa memutuskan ikatan hati? Benarkah? Tapi aku dengar. Ya. Bos Lin muda berencana memberikan lisensi resep paten ke Xiao Sun Pharmaceutical. Itulah sebabnya dia diundang makan malam oleh Bos Lin yang tua. Baru dapat undangan jamuan dari Pak Lin tua. Tapi kok saya dengar, iya, Pak Lin kecil mau memberikan lisensi resep obat paten ke perusahaan obat Komori. Baru dapat undangan jamuan dari Pak Lin tua. Wanita ini. Omong kosong belaka. Nona Gu. Jangan gunakan urusan pribadi keluarga untuk membingungkan orang. Baru saja, Pak Lin yang dulu memakai status ibu dan istri, menyerang saya duluan. Saya juga tidak bilang Pak Lin tidak berbakti. Lagi pula ini bukan urusan rumah tangga. Sudah tanda tangan surat putus hubungan keluarga. Saham Pak Lin tua sudah tidak ada di tanganmu lagi. Maaf membuatmu kecewa. Ibuku, Zhao Huilan, akan mewarisi seluruh saham ayahku. Dan kemudian menyerahkan semuanya kepadaku. Makanya tidak ada hubungan dengan Zhao Huilan. Di kesempatan ini hari ini, kita hanya bicara soal urusan bisnis.
Nona Gu. Saya adalah pemegang saham mayoritas yang sah di Lin Pharmaceutical. Kita sebenarnya seimbang. Sama-sama 30%. Aku bersedia menyerahkan 3% sahamku kepada Pak Lin Yaohui. Lin Yaohui. Ini yang kamu bilang demi kebaikan Lin Pharmaceutical. Pak Lin adalah teman baik Kosom Pharmaceutical kami. Dia mempublikasikan resep obat juga demi kesejahteraan umat manusia. Kita cuma kerja sama untuk menang bersama. Aku tidak setuju memberi lisensi. Tapi sahamku sekarang 33%. Apa kalian rela melihat Lin Pharmaceutical kehilangan resep obat patennya? Nona Gu, kenapa kamu harus begitu keras sama aku? Aku tidak tahu, kamu adik laki-laki dari Pak Gu Wenhao dari Gu Pharmaceutical. Mohon maaf jika ada salah. Sebenarnya aku dan kakakmu masih ada sedikit hubungan baik. Aku kok tidak ingat pernah punya hubungan baik sama orang sepertimu. Aku kok tidak ingat punya hubungan baik sama orang sepertimu. Aduh, Kok kamu, Xiao Bei, tidak mau makan? ibuku bilang aku tidak boleh makan permen, harus jaga gigi. Bukankah kamu dokter? Kok tidak ngerti hal sesederhana itu? Makan sedikit saja, bisa bikin kamu senang, kan? Tapi bagaimana dengan gigiku? Sikat giginya dengan benar saja, lagi pula kita cuma makan sedikit, tidak apa-apa kok. Tidak hanya jaga gigimu, tapi juga harus jaga matamu. Oh, kalau begitu aku harus jadi pilot nanti. Harus bisa terbang pesawat besar juga. Mengerti. Nanti Xiao Bei harus jadi pilot yang hebat ya. Ayo pergi. Hanya 3% saja, masa susah diselesaikan? Kan, Om Cheng. Saham yang kamu pegang juga tidak menghasilkan banyak uang. Pasti sudah lama ingin dijual, ya? Iya, aku sudah tua. Aku sudah nggak mau pusing lagi soal ini. Paman Huang, Paman Zhu, Paman Wu, bagaimana bisa diam saja? Melihat anak sendiri diperlakukan seperti itu. Aku sudah putuskan, akan menyerahkan semua saham yang kumiliki kepada Nona Gu. Aku juga bersedia menyerahkan sahamku kepada Nona Gu. Aku juga mau menyerahkan sahamku kepada Nona Gu, perusahaan farmasi Xiao Shen. Aku juga tidak setuju memberikan wewenang kepadanya. Sahamku juga kuberikan padamu. Aku bersedia memberikan sahamku, Ye Yuan. Di jalan. Fang Tianji, kamu mau? Ini adalah Xiao Bei, Xiao Bei. Xiao Bei. Aku cuma ingin hidup. Kartu aku nggak ada pinnya. Kalian bisa ambil uang dulu. Aku nggak mau lama-lama, buru-buru. Xiao Bei. Cari siapa di mana? Mantan ketua dewan ini tak pernah gagal dalam urusan besar. Pak Lin, Anda harus berhati-hati. Hari ini aku akan berdiri di pihak Wenqi. Pak Lin, dalam masalah ini, kamu memang kalah dibandingkan seorang wanita. Kalau para pemegang saham tidak keberatan aku menjabat direktur, aku rasa rapat ini bisa ditutup dengan baik. Kami tidak keberatan. Nona Gu dengan keunggulan mutlak mendapatkan posisi ketua dewan.
Selamat untuk Nona Gu yang terpilih. Tapi, saya masih merasa perusahaan obat Lin perlu membagi cabang kecil. Bagaimana menurutmu? Silakan. Lin Yaohui, maksudmu apa? Linsi Parma kita kerja sama dengan siapa? Belum sampai kamu yang putuskan. Lin Yaohui, kalau kamu terus seperti ini, orang akan bilang kamu pengecut. Sudah, jangan ribut. Mari kita dengar Ketua Gu bicara. Teman-teman semua, kami dari Xiaosen Parma sudah menunjukkan itikat baik yang besar. Kerjasama ini harus terlaksana. Linsi Parma akan segera berganti nama. Tidak lagi milik keluarga Lin. Di bawah tanggung jawab penuh Ketua Direksi Gu Anqi. Aku sarankan adik ipar untuk memilih dengan hati-hati. Ingat ayahku. Aku umumkan. Linsi Parma akan memberikan lisensi resep obat paten pada Xiaosen Parma. Menjalin kerjasama secara menyeluruh. Ah, Xiao Bei. Kakak, aku takut. Xiao Bei, aku sudah janji pada mama kamu. Hidup dengan sakit pun aku akan melindungimu. Xiao Bei. kami, kakak-kakak, cuma cari uang, bukan cari masalah. Keluarga lain juga nggak akan sakiti anaknya. Kamu harus belajar senang menolong orang, Xiao Mei, Xiao Mei. Mungkin aku sudah tua dan rabun, salah lihat orang. Lao Lin, kamu tidak akan bisa meninggal dengan tenang, melahirkan sekelompok cucu yang durhaka ini. Aku ingin keluar dari Linsi Pharmaceutical. Aku tidak mau menanggung nama buruk ini. Adik ipar sudah membuat pilihan yang bijak. Kalau begitu, semoga kerjasama kita menyenangkan. Kamu tolong aku. Pak Gu, meskipun Gu Pharmaceutical menolak tawaran kerjasamaku. Tapi, adik perempuanmu, Nona Gu Wenqi, lebih berani dari kamu. Seperti kata pepatah, wanita tidak kalah dengan pria. Orang yang tahu waktu adalah orang jenius. Kalian sudah mulai produksi sejak lama. Tapi belum dapat izin obat baru dari Linsi Pharmaceutical. Untuk mencapai tujuan, kalian pasti pakai cara-cara yang tidak biasa, kan? Pak Gu, kami sudah menunjukkan itikat baik yang sepenuh hati. Tentu ingin raih hasil yang maksimal. Bahkan kalau harus pakai segala cara. Kami semua adalah orang yang sangat taat aturan. Nona Hu sudah setuju beri kami izin. Nanti pangsa pasar Gu Pharmaceutical akan kami terima dengan senang hati di Xiaosen Pharmaceutical. Terima kasih adik ipar sudah memudahkan. Gu Wenqi, ini bukan pertama kali kamu mengkhianatiku. Bukankah kamu harus beri aku penjelasan? Bukankah kamu harus beri aku penjelasan? Kakakmu itu. Kakak, mereka sudah menangkap Xiao Bei. Kamu yakin mereka berhasil? Ini liontin di tas Xiao Bei. Xiao Bei bersama Suan pasti aman. Kamu terlalu gegabah ambil keputusan seperti ini, Kak. Aku tidak mau pertaruhkan Xiao Bei. Sekecil apapun. Keluarga Lin tidak akan menculik Xiao Bei demi Lin Yaohui. Kakak, aku seharusnya bilang pada Xiao Bei saat itu. Keluarga Lin itu semua orang jahat. Jauhkan diri dari mereka. Semua ini salahku. Kamu tenang dulu ya. Aku kontak dulu Suyan. Pastikan kondisi Xiao Bei, ya. Apa?
Kak, kamu bilang, apa mereka akan menyiksa Xiao Bei? Xiao Bei masih begitu kecil. Dia pasti sudah ketakutan sekali. Aku. Kamu jangan terburu-buru dulu. Tolong cek dulu di mana Suyan. Segera, ya. Kamu jangan terburu-buru dulu. Xiao Bei adalah darah daging keluarga Lin. Lin Yaohui tidak mungkin berbuat kasar padanya. Lin Yaohui bilang aku harus lebih memikirkan ayahnya. Begitu dia pulang ke negara ini, Lin Qigai langsung meninggal. Halo. Katamu apa? Ada apa? Apa mungkin Xiao Bei sudah ada kabar? Suan sekarang masih di ruang gawat darurat. Belum lepas dari bahaya. Xiao Bei sampai sekarang masih belum diketahui keberadaannya. Oh. Tidak mau makan, tidak mau makan, tidak mau makan. Aku cuma ingat nomor plat mobil, dan ciri-ciri beberapa orangnya. Kami hanya cari uang, bukan mau bunuh orang. Keluarga mereka juga nggak bakal nyakitin anak kecil. Kamu harus belajar untuk senang membantu orang. Sudah bilang ke polisi semua, tapi plat mobil itu kemungkinan besar palsu. Aku benar-benar nggak tahu. Kamu sendirian, gimana bisa melawan beberapa orang gila itu? Bisa selamat saja sudah untung banget. Aku benar-benar nggak tahu harus gimana jelasin sama kakekmu. Tapi aku kehilangan Xiao Bei. Kakek, kamu tahu Xiao Bei dibawa kemana mereka? Kamu terluka seperti ini karena melindungi Xiao Bei. Kak Wenji. Aku yang nggak bisa jaga Xiao Bei dengan baik. Aku seharusnya nggak bawa dia keluar. Aku seharusnya tetap di rumah sama dia. Nggak ada gunanya. Sudah ada yang masuk ke rumah. Tujuan mereka memang untuk menculik Xiao Bei. Kamu kemanapun nggak akan ada gunanya. Maaf ya. Karena aku. Kamu sampai terluka seperti ini. Yang salah itu jelas para penjahat, Kak Wenji. Kenapa kamu minta maaf sama aku? Kakak, kamu sudah dapat info siapa yang culik Xiao Bei? Belum, kalau ada kabar aku akan segera beritahu kamu. Kamu dulu istirahat di ruang rawat ya? Kakak, Xiao Bei sudah diculik. Gimana aku bisa tenang istirahat? Aku langsung bawa orang yang bisa aku gerakkan. Berdasarkan petunjuk dari murid, cari kamu. Tinggal di ruang rawat tunggu kabar. Nggak bisa, aku juga harus cari Xiao Bei. Berita soal izin Linsi Pharmaceutical ke Xiaosan Pharmaceutical segera akan tersebar. Kamu harus tinggal untuk menangani itu. Aku sekarang mana ada pikiran buat urusin itu. Sebelum surat izin resmi berlaku, Xiao Bei nggak akan aman. Kak Yanxi, kalau kamu biarkan Lian Yaohui bertahan, itu akan makin nggak adil buat penderitaan yang Xiao Bei alami. Tenang, aku pasti akan bawa Xiao Bei pulang. Kumpulkan semua pegawai yang bisa dikerahkan. Bekerja sama dengan polisi cari petunjuk hilangnya Xiao Bei. Juga awasi ketat Li Yaohui dan Wen Wen. Serta orang-orang di bawah mereka. Suamiku, cepat dengar. Masuk kamar mandi, buru-buru kerjakan. Xiao Bei. Maaf, Mama nggak bisa jaga kamu dengan baik. Kami cuma cari duit, nggak mau mati sia-sia. Keluarga mereka juga nggak bakal nyakitin kamu. Kamu harus belajar senang membantu orang. Aku nasihatin adik ipar. Kamu harus memilih dengan hati-hati. Pikirkan tentang ayahku. Surat kuasa itu cuma tinggal 1 halaman. Xiao Bei tidak akan menyetujuinya.
Gu Wenji demi menyelamatkan Xiao Bei. Harus tetap tenang. Lin Yaohui selalu di luar negeri. Di dalam negeri waktunya tidak banyak, tempat kegiatannya juga sangat tetap. Dan begitu dia pulang, dia langsung membawa Lin Yaoxing dan Lin Yao yang pergi. Apakah Li Yaoxin tahu tentang apa yang dilakukan kakaknya? Orang yang menculik Xiao Bei tahu kalau dia dan Xiao Bei keluarga. Li Yaoxin. Lin Yaoxin adalah ayah Xiao Bei. Meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan Lin Yaohui, tapi dia seharusnya tahu. Biasanya Lin Yaohui beraktivitas di mana? Kakak, aku mau cari Ning Yaoxi untuk tanya petunjuk tentang Xiao Bei. Kamu bilang kakakku menculik Xiao Bei. Apakah kamu tahu tentang ini? Lin Yaohui yang culik. Kamu laporin polisi saja buat tangkap dia. Lin Yaohui, kamu lari ke sini buat apa? Polisi sudah cari Xiao Bei. Aku harap kamu juga bisa bantu aku. Lagi pula dia juga anakmu. Intinya kamu cuma nggak punya bukti. Curiga nggak jelas sama Li Yaohui. Liontin pesawat Xiao Bei semua ada di tangannya. Bukankah itu sudah cukup bukti? Selain itu dia juga menyindir aku, bahwa kematian ayahnya juga ulah dia. Suruh aku hati-hati. Kakakku bilang dia yang bunuh ayah. Lin Yaoxin, kamu ngerti bahasa manusia nggak sih? Begitu kakakmu pulang, ayahmu langsung meninggal. Apalagi sekarang dia juga culik Xiao Bei, mengancam keselamatan Xiao Bei. Itu semua cuma dugaan. Aku nggak berani ambil risiko. Lin Yaohui itu egois banget, bisa ngelakuin apa aja. Aku cuma mau pulang. Lin Yaoxin, aku minta tolong sama kamu. Tolong selamatkan Xiao Bei, dia juga anakmu. Aku nggak keberatan bantu. Benarkah, kamu benar-benar mau bantu aku selamatkan Xiao Bei? Tentu saja. Tapi kamu minta tolong kok sikapmu begini. Gimana aku harus ngelakuin supaya kamu mau bantu selamatin Xiao Bei? Berlutut. Belum juga mau minta tolong sama aku. Berlutut belum juga mau minta tolong sama aku. Berlutut belum juga mau minta tolong sama aku. Tolong selamatkan Xiao Bei. Sujud. Sekarang bisa selamatkan Xiao Bei belum? Hahaha. Gu Wenqi, kamu memang polos banget ya. Kakakku selalu bertindak sendiri. Ngapain juga ngasih tahu kita? Aku mau ikut kamu selamatin Xiao Bei di mana? Tenang saja. Tolong aku sekali ini. Tolong selamatkan Xiao Bei. Asal kamu janji untuk menyelamatkannya, aku akan setuju apa saja. Kamu. Apa sebenarnya yang terjadi dengan penyelamatan Xiao Bei? Wanita gila itu bilang kakak sulung menculik Xiao Bei. Kakak kedua, lepaskan dulu. Aku rasa ini bukan bohong. Yu Yaohui jarang pulang ke negara. Kalian paling tahu tentang dia. Mungkin kalian pernah ke tempat dia menyembunyikan anak kecil itu. Kalau begitu, apa untungnya buatku? Kamu benar-benar percaya omongannya ya? Terakhir kali ayah. Terakhir kali kita berdua tidak nurut. Kakak sulung hampir membunuhnya. Jadi tergantung taruhan pengkhianatan pada kakak sulung. Apakah uang dari istri kakak cukup? Lebih dari cukup. 5% saham. Juga rumah yang kalian tinggali sebelumnya. Cuma sedikit keuntungan kecil. Masih berharap kami bekerja untukmu. Aku cuma kasih ke yang bawa aku menemukan Xiao Bei. Cuma satu orang. Aku tahu satu tempat. Aku bawa kamu ke sana. Tapi kamu harus tepati janji. Aku pasti tunaikan. Tidak bisa. Aku mau bagi rata. Aku cuma mau Xiao Bei aman.
Ma. Sayang, Kakak sulung benar-benar mengikuti ayahnya. Hatinya memang bukan kaleng-kaleng. Kamu sakit gak? Gu Wenqi, Xiao Bei, kamu juga sudah lihat janji yang harus kamu tunaikan ke aku. Harus tanda tangan surat pengalihan saham. Harus tanda tangan pengalihan kepemilikan. Antar aku dan Xiao Bei pergi. Itu harga lain. Dulu juga sudah bilang, yang penting dapat menemukan Xiao Bei. Kamu juga sudah lihat, di luar ada beberapa orang berjaga. Aku bagaimana bisa biarkan kamu keluar? Kamu gak usah urusin aku. Kamu cuma perlu antar Xiao Bei ke kakakku saja. Kamu pikir gampang ya? Sudah untung bisa bawa kamu masuk. Cepat transfer semua uang yang ada di kartu kamu ke aku. Xiao Bei juga anakmu. Bukannya kamu harus melindunginya. Dia di sini kan cukup aman. Cepat urus janji ke kakakku itu. Xiaomi bisa pulang. Aman. Lihat tangan Xiao Duo sampai merah terikat. Kamu ayahnya, masa gak sedih sama sekali? Aku juga harus jaga keselamatanku. Baiklah. Kasih aku ponselmu. Aku akan transfer uang ke kamu. Jangan pikirkan untuk lapor polisi. Cepat kirim uangnya. Kakak. Kalian benar-benar adik-adik baikku. Kakak, bukannya aku ingin membalas dendam lebih untukmu. Mama, aku takut. Oke. Dua orang bodoh. Terakhir hampir merusak urusanku. Apa karena pukulan itu terlalu ringan? Masih belum tahu diri. Tolong, Su Ye. Ini juga buat memotivasi kamu. Sembunyikan niat kecilmu itu. Yang kalian punya, cepat atau lambat akan kuberikan. Kakak kedua benar. Dengan Gu Wenqi, Guo Hao akan setuju apa saja. Kalau kalian tidak bawa dia. Dia tidak punya bukti aku culik Lin Bei. Kalau urusan selesai, lepaskan Lin Bei, maka tidak akan terjadi apa-apa. Sekarang harus bagaimana? Haruskah aku bungkam mereka? Kakak, aku salah. Aku tidak akan bodoh lagi. Orang bodoh kalau tahu dirinya bodoh, itu bukan bodoh lagi. Katakan. Kali ini kalian demi keuntungan apa lagi? Menjual 5% sahamku. Juga rumah. Bodoh banget. Kakak, kamu ambil saham itu. Bukannya bisa jadi ketua Dewan Linsi Pharmaceutical. Kok aku punya adik-adik sekonyol kalian? Lebih bodoh dari dia lagi. Dia dulu mengkhianati Gu Wenhao. Tapi masih tahu untuk tidak menyusahkan kakaknya. Memutus hubungan dengan kakaknya. Aku kalah dari Gu Wenhao. Karena kalian berdua yang bodoh ini. Kamu tidak pantas dibandingkan dengan kakakku. Dia tidak akan seperti kamu yang tidak punya nurani. Demi keuntungan, rela membunuh ayah kandung sendiri. Dia bilang ke kamu. Aku yang bunuh ayahku. Saat kamu pulang, Lin Kitai sudah meninggal. Saat kamu ancam aku, katamu, pikirkan, bukankah maksudnya seperti itu? Lihat. Itu hanya pemahaman dan tebakanmu. Kamu ada buktinya. Bahkan berani melakukan penculikan. Apalagi yang tidak mungkin. Adik baik. Kamu tidak ada yang ingin dikatakan. Aku harus bilang apa? Gu Wenqi juga belum tentu mau dengar.
Kalau soal kejam, masih harus aku katakan mantan suamimu. Tentang kebenaran kematian ayahku, tanya dia saja. Kamu yang bunuh ayahmu. Aku tidak, dia meninggal karena gas beracun sendiri. Benarkah, Yao Yao? Kamu bilang ayahku meninggal bagaimana? Dia menekan dada ayah. Ayah langsung berhenti bernapas. Kamu yang menyuruh dia menekan cap tangan. Selang oksigennya juga kamu yang menjatuhkan. Kamu yang membunuhnya. Waktu ambil barang bilang bagi dua, sekarang semua disalahkan ke aku sendiri. Memang kamu yang membunuh. Ayah, cukup. Bikin orang luar tertawa. Kamu di depan aku buka rahasia sebenarnya. Emang gak niatin aku hidup keluar ya? Kadang aku benar-benar iri sama Guo Wenhao. Dia punya adik perempuan yang pintar. Aku gak pernah berharap bisa hidup keluar dari sini. Lagi pula aku sudah mati sekali. Tapi Xiao Bei, dia anak keluarga Lin kalian. Tolong lepaskan dia. Di mata adik ipar, aku memang orang yang kejam dan licik. Kok aku tega abaikan ikatan darah dan keluarga? Adik-adik belum mengerti. Cuma dididik aja. Setelah kontrak kuasa berlaku, kamu rencanakan ngapain? Aku memang kejam dan licik. Dewan direksi, kamu membuat aku malu di depan banyak orang. Mana mungkin aku akan membiarkanmu? Bukannya mau buka botol minum buat rayakan. Sekarang aku kasih kamu rayakan sepuasnya. Ini restoran kan? Semua orang bisa masuk. Diperiksa barang bawaannya, bahkan gak bawa handphone, cuma penjilat yang gak guna. Keluar, pindah mobil itu. Aku bantu kalian. Keberuntungan kecil. Kamu datang buat apa? Masih belum sempat, karena Xiao Mei aku yang kehilangan. Adik, orang tuanya Guo Wenqi kejam dan tak berperasaan. Memang bukan salah ibu. Lihat saja, dia sudah cacat tapi masih ingat menyelamatkan orang. Gu Anqi, kamu wanita hina. Sampai biarkan pria tampan itu jadi ayah anakku. Kamu bukan ayahku. Ayah, aku gak punya ayah kayak kamu. Kamu ini darah daging ayah, datang ke ayah sini. Aku aja gak mau datang. Om mau bunuh aku. Kamu sama sekali gak peduli. Kakak Sue pasti lindungi aku. Jangan balik lagi. Aku pasang kamera pengawas. Aku bakal rekam kalian semua. Kamu harus bawa pulang 3 orang. Pemindahan ini ribet banget. Kita buat kesepakatan. Aku bantu kamu kabur. Kamu punya hak apa buat negosiasi sama aku? Pewaris modal masa depan keluarga Su cukup nggak? Kamu punya hak apa buat minta syarat sama dia? Pewaris modal masa depan keluarga Su. Ayo. Kakek Su selalu menyimpan rahasia bahwa cucu lelaki satu-satunya adalah kamu. Bukankah kamu selalu membantu Xiaosan Pharmaceutical dan rumah sakit di bawah keluarga Su untuk pembelian barang? Aku bisa bicara dengan kakek. Dengan syarat kita bertiga aman. Aku punya ide yang lebih baik. Kamu mau apa? Lepaskan Kiki. Asal ambil dia saja. Kamu dan Gu Wenhao sudah selesai tugas. Kenapa harus bawa bocah merepotkan itu? Bagaimana dengan si pincangmu? Ah mama. Jangan tertawa pada saya. Ma. Ma. Kamu urus dulu. Su Yuan serahkan padaku. Aku suruh kamu panggil orang, bukan Xiao Bei. Aku suruh kamu pukul saudara laki-lakiku. Kakak dokter pernah ajari aku pertolongan pertama. Tidak bisa. Apel.
Kakak. Di luar sudah dikepung polisi. Polisi datang. Kalian jangan coba-coba kabur. Aku akan buat kalian kena hukum. Kami tidak ikut campur. Rumah sakit itu milik Su Yuan. Video kamu membunuh ayahmu jelas sekali. Masih tidak mau mengaku. Kamu sudah sadar. Masih butuh ciuman putri. Apakah video ini bisa jadi prestasi utama untukku? Aku catat sebagai prestasi utama untukmu. Lindsay Pharmaceutical resmi berganti nama jadi Gusi Pharmaceutical. Sebelumnya terdengar kabar kerja sama Lindsay Pharmaceutical dengan Xiao Shen Pharmaceutical. Karena ada orang dalam Lindsay Pharmaceutical, Lin Yaohui, mendapat kontrak secara ilegal sehingga dibatalkan. Sementara itu, kasus kematian mantan ketua Lin Kitai karena melibatkan perebutan warisan oleh anak-anaknya, pembunuhan dan pelanggaran hukum lainnya. Polisi sudah membuka kasus dan melakukan investigasi. Guru, apa semuanya bisa dipotong? Tentu saja bisa. Yang kecil juga bisa dipotong. Bisa. Kalau begitu hari ini kita ajari kamu potong anak kecil ini ya. Xiao Sun Pharmaceutical masih belum menyerah. Sudah berubah sikap, mengeluarkan obat generik. Aku sudah gugat. Rumah tetangga itu tunggu saja pengadilan hukum. Aku sudah melepaskan semuanya. Mulai sekarang aku hanya akan melangkah maju. Kakak cuma merasa dibandingkan dengan penderitaanmu. Harga yang mereka bayar masih kurang. Ayo Xiao Bei, lihat bagaimana potongannya. Keren banget. Kalau aku terus ingat hal buruk saja. Jadi orang yang terjebak itu adalah aku. Sudah bertahun-tahun seperti ini. Aku sudah menyia-nyiakan hidupku. Kedepannya aku tidak mau lagi menghabiskan waktu dan tenaga untuk orang-orang sampah itu. Kamu sudah besar sekarang. Orang tua Xiao Bei bisa ikut datang bersama. Ayo pergi. Aku benar-benar datang untuk mengantarmu. Aku harus pergi sekarang, ya? Biar aku dulu yang jaga suasana. Kamu nggak lihat kan? Orang lain semua keluarga bertiga. Ayo, Xiao Sui. Kamu ngambil apa sih? Aku ngambil anak kecil ini. Telat banget. Kakak, kasih aku guntingnya. Kakak, kasih aku guntingnya. Kok kamu datang? Dokter kakak, oke. Aku datang buat jagain suasana nih. Aku ini guntingnya kakak. Kakak mau potong apa bilang aja sama aku. Aku pasti bantu kakak wujudkan. Dulu aku percaya sama kata-kata manis itu. Akhirnya malah terluka karena pisau. Nanti kalau aku mau sesuatu, aku lebih suka ambil sendiri. Kakak masih ingat nggak? Waktu kecil di pemakaman orang tua aku, kamu yang menghibur aku dan bilang akan temani aku. Tapi pas besar kamu malah lupa. Lupa aku sampai bersih banget. Itu cuma-cuma candaan kan? Tapi aku serius, loh. Kayak aku selalu ketinggalan momen. Waktu libur musim panas SMA mau bilang cinta ke kamu. Ternyata kamu sudah pacaran. Pas lulus kuliah dan pulang, kamu sudah menikah.
Sekarang aku baru bisa balik, pas banget. Aku nggak mau ketinggalan lagi. Papa Mama Xiaobei, pelan-pelan, jangan bawa-bawa anak kecil jadi rusak ya. Cepat potong kertasnya, jangan ngomong lagi. Papa Xiaobei. Baik, Bu Guru. Ah, Mama Xiaobei. Aku mau lepasin Uki dari Xiaobei, ya. Xiaobei sini, aku ajarin kamu, kamu nyanyi.